siap gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Alhamdulillah, walaupun siang hari, terik matahari, anak-anak ibu tetap semangat dan fresh. Itu yang terpenting, ya. Dimanapun, kapanpun kamu belajar, kamu harus tetap semangat dan selalu segar. Baik anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah hari ini pertemuan kita di siang ini ibu akan memberikan ya jurus BK itu ada namanya jurus BK namanya kelola emosi. Nah, anak-anak ibu nanti akan mengetahui apa itu kelola emosi, bagaimana cara mengelola emosinya. Nah, sebelum kita sama mengetahui, ibu memberikan ice breaking dulu sama anak-anak ibu semua biar lebih segar. Ya, nama ice breakingnya itu tebak ekspresi. Nah, tebak ekspresi seperti apa? Nanti kalau ibu menyebutkan emosinya marah, artinya anak-anak ibu memiliki ekspresi seperti apa? Marah. Oke, kalau misalnya sedih, ekspresi seperti apa? Ibu lihat. Nah, oke, siap? Siap. Mulai? Oke, ekspresi pertama, bahagia. Oh, kalau bahagia hanya ketawa kayak gini ya, dia bahagia. Oke, kalau senang? Oke, ada dirinya. Kalau marah? Gimana marah? Ada yang nggak punya ekspresi di sini ibu lihat? Kalau marah gimana? Oh, kalau raja marah gimana? Nggak tahu caranya kalau marah itu seperti apa ekspresinya? Ada loh yang ekspresinya marah seperti apa? Ada yang bisa nunjukin ekspresi marah seperti apa? Bisa, kalau marah seperti apa sih? Oh, matanya gini ya melotot. Oke, kalau nangis. Oke, jadi banyak ya macam-macam dari ekspresi yang anak ibu miliki. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, ternyata anak-anak ibu semuanya tahu apa itu ekspresi, bagaimana ekspresi emosinya itu bisa kamu ungkapkan. Nah, sebelum itu anak-anak ibu ingin tahu dulu semuanya, bisakah kamu nanti menggambarkan ya emosi yang kamu rasakan beberapa hari ini? Ya, beberapa hari ini emosi seperti apa? Nanti ibu akan memberikan kertas dan spidolnya, boleh anak-anak ini nanti membuat ya gambar emosi yang kamu rasakan beberapa hari ini. Ya, beberapa hari belakang itu kamu rasakan emosi kamu seperti apa? Boleh? Oke. Ini ada berikan kertas apa ini? Iya. Silakan nanti anak-anak ibu membuat ya gambar emosi yang masing-masing kamu miliki beberapa hari terakhir dari sini. Hebat. Silakan. Sama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat. 7 jurus yang akan ku ingat. Coba dibagi kawannya sana. Silakan yang sudah ibu berikan membuat gambar emosi yang kamu rasakan beberapa hari terakhir ini. Ya. Apakah ada yang sedih, bahagia,
anak-anak semuanya. Oke, silakan kamu gambar terlebih dahulu. Setelah anak-anak ibu gambar, boleh anak-anak menempelkan di gambar yang telah ibu. Jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi. Oke, sudah. Oke, boleh masing-masing anak ibu ya. Kertas yang kalian gambar tadi, silakan kalian ya. Gimana ya? Biar kamu saat ini keadaan kamu berapa hari ini? Silakan. Hebat, Silakan taruh di 7 jurus yang akan ku ingat. beberapa hari ini gambaran emosi kamu seperti apa? Dan kuat, tumbuh di lingkungan bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Balik kasih lakban aja. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Sudah semuanya? Sudah. Yang dominan itu mana ya? Ternyata anak ibu berapa hari ini kondisinya bahagia, benar? Benar. Ada yang bahagia, ada yang senang. Ya Pak, berapa orang merasakan sedih, ini cemas. Nah, kita satu-satu dulu ya. Ibu minta tahu dong, siapa yang hari ini berapa hari ini merasakan kebahagiaan? Apa kira-kira? Oke, siapa yang bahagia? Boleh? Boleh lah ibu? Silakan ke depan. Ambil emosinya yang mana, setelah itu kamu tahu kenapa bahagia. Kita refleksi dulu. Ayo. Siapa tadi? Hah? Boleh. Ayo Saidil. Saidil di mana tadi ya? Peta emosinya. Apa itu? Udah ceritakan dong sama apa emosi kita lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidul Sumakti. Saya ingin menceritakan mengapa hari ini saya sangat bahagia. Yang pertama,
Saya sangat bahagia karena pada hari Sabtu dan Minggu kemarin SMP Negeri 37 Pekanbaru mengikuti lomba drum band dan mendapatkan juara umum serta piala gubernur di Cihilir ya. Oke, tanya dong. Ya, bagaimana cara Sri mengekspresikan kebahagiaan tadi? Mendapatkan piala, ada sama piala. Enam piala loh, saya 37 mendapatkan piala lomba drum band seprovinsi. Bayangkan ada yang dari Padang kemarin kan, ada yang dari mana kemarin, ada yang dari luar Rengat. Ya ternyata SMP 37 mendapatkan juara umum piala berjuluk dari gubernur. Dia ikut dalam drum band tersebut. Ternyata saya itu bahagia. Benar. Bagaimana saya mengekspresikan bahagia kemarin? Ya, senang dari Senang ya? Oh gitu. Oke. Setelah itu cerita nggak pasti ya. Senang gitu sama dua. Ibu lihat ada ekspresikan dalam bentuk apa? Share di sosial media, benar nggak? Nah, heboh ya sosial media. SMP 37 udah heboh dengan semua piala-piala yang diraih. Oke, selamat kita ini ya, selamat juga untuk kita semua. Oke, ada lagi yang berapa hari ini perasaannya itu ada marah, itu siapa itu kira-kira? Ada berapa orang ya? Oke, coba ada yang mau bersedia menceritakan kondisinya saat itu lagi marah? Siapa? Boleh. Siapakah ini ternyata WC merasa marah berapa hari ini? Apa sih yang menyebabkan WC marah? Boleh ceritakan? Oke. Perkenalkan, nama saya Mas Kolose. Saya akan menceritakan tentang kondisi saya satu minggu ini. Di minggu ini saya sering mengalami sakit hati karena sering dibercandain teman yang bercandainnya tidak wajar. Oke, contoh seperti apa? Contohnya dengan cara menyenggol, padahal Wesley tidak ada bersalah sama dia. Oke, kira-kira responnya seperti responnya lebih biasa bisa teman bisa itu. Tidak apa, tidak mengapa-apa. Sendiri saat itu? Mungkin apa kesal. Oh, Karena kesal. tiba-tiba aja dia apa? Disenggol. Oh, siapa di sini yang suka nyenggol Wesley? Ibu mau tahu nih yang laki-laki nih biasanya. Siapa? Ada di sini? Oh, apa ada di bawah? Ada. Oh, enggak ada. Jadi ceritanya Wesley ini ada diganggu salah satu temannya disenggol lalu merasa tidak nyaman, benar. Marah saat itu. Gimana cara mengekspresikan kemarahannya? Gimana? Tarik nafas. Jadi kamu merasa kesel. Oke, tapi respon kamu positif atau negatif ke teman-temannya? Positif, merasa seperti apa positifnya? Ya udah, mungkin dia tidak sengaja seperti itu. Oh, oke. Tangan dulu positif. Ada lagi yang mau bercerita? Mungkin bisa? Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Iya. Saya akan menceritakan mengenai perasaan saya selama seminggu terakhir ini. Pada seminggu terakhir ini saya merasa sedih karena kebetulan saya sebagai ketua OSIS periode 2024-2025 masa bakti saya akan digantikan oleh OSIS periode baru. Saya merasa saya belum memberikan yang terbaik sehingga saya merasa sedih. Namun, saya tidak menjadikan itu sebagai hambatan. Saya menjadikan itu sebagai motivasi untuk kedepannya saya bisa mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara lain. Oke, berarti emosi yang bisa rasakan sedih karena masa bakti
sebagai ketua OSIS-nya berakhir, ya, tapi tidak berakhir dia belum tetap berharga. Jadi bagaimana cara mengekspresikan Mungkin saya tidak akan berbicara kepada teman-teman, tapi saya lebih memotivasi diri saya sendiri dan mengevaluasi apa yang harus saya perbaiki ke depannya, apa yang harus saya ajarkan kepada adik-adik nanti, dan mungkin masih ada yang lain. Oke, tenang dulu untuk kita ketua OSIS selama ini kalau ibu evaluasi, alhamdulillah bisa sudah memberikan yang terbaik dari kita dulu, sudah berkarya banyak yang bisa memberikan ke teman-teman lingkungannya, khususnya sekolah kita SMP 37. Mudah-mudahan nanti setelah kamu tidak menjadi proses lagi, nanti bisa lebih semangat lagi. Oke, fokus lebih kelas 9 sekarang. Oke, bukan untuk bisa. Ada lagi anak ibu? Ada lagi yang mau mengungkapkan? Tidak ada, cukup. Oke, ibu mau lihat kan nih video barang ibu semuanya. Coba lihat dulu. FM Tender. Ada The Bluetooth device is ready to pair. Bentar ya. The Bluetooth device is connected successfully. Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, baik. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan apa yang kamu dapatkan hari ini? Ya, hari ini memberikan video kalian itu semuanya. Ya, kira-kira apa sih yang isi dari video tersebut? Nah, ini berkaitan dengan emosi. Emosi itu ada naik turun. Ya, emosi itu wajar dihadapi oleh siapapun. Oke, siapa yang bisa? Oke, bisa. Boleh jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video yang telah saya simak tadi, saya bisa menyimpulkan video ini berisi tentang motivasi dan petunjuk bagi kita semua untuk tidak terpengaruh pada suasana sekitar
sebagai makhluk hidup, kita pasti akan merasakan berbagai kegiatan dalam sehari-hari, perubahan suasana, emosi, suasana hati, dan bahkan dari orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus pandai mengaturnya. Contohnya seperti stabilizer yang sudah dicontohkan tadi. Jangan menjadi termometer yang di sana itu dengan gampang. Oke, bagus sekali. Kita ngomong bisa. Wah, proses kita ini memang luar biasa ya. Ya, itu bagian dari bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi ketika anak ibu emosinya sedang marah. Apa respon yang kamu lakukan? Ya, ada di antara kamu misalnya ibu berikan contoh seperti ini. Ya, seperti contohnya si Wesley ya disenggol sama temannya. Reaksinya seperti apa? Responnya seperti apa? Ya, seandainya Wesley saat itu marah, gitu kan? Ya, saat itu marah karena kesal dengan perilaku temannya, lalu Wesley langsung mendatangi teman yang menolak tadi. Apa yang terjadi? Reaksinya? Wah, ini apa lagi? Hah? Oke, ada yang marah, keluar kata-kata, semua kata-kata di kebun binatang keluar semua karena emosinya tidak terkendali. Oke, jadi anak-anak ibu wajar ketika kita masing-masing memiliki emosi. Nah, bagaimana cara kita mengelola emosi tersebut? Kalau lagi marah, apa yang kita lakukan? Ternyata ada yang membuat kita marah itu, kita harus tahu penyebabnya apa. Bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana cara mengendalikannya? Boleh anak ibu perhatikan ini. Kita lihat, nih ada jedanya loh ternyata kalau kita lagi marah misalnya. Contoh misalnya anak ibu juga, kalau lagi bahagia, saking bahagianya jingkrak sehingga apa yang terjadi? Jatuh plok kayak gitu kan? Dan nggak, apa yang terjadi saat itu? Kamu jadi sakit mungkin lututnya, atau di saat itu ada temannya, ya saking bahagianya kamu lupa dengan teman sebelah, ya saking bahagia ini lupa dengan teman sebelah, itu juga bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, ketika lagi marah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bluetooth device is ready to pair. Ketika ibu lagi marah, apa yang kamu lakukan seharusnya? Oke, tarik nafas. Apa lagi, gimana sih cara tarik nafas itu? Simulasi dulu lah ya. Misalnya ada kejadian, ya, ada teman kamu yang ngejek kamu, ya. Coba ibu ingin salah satu dari yang ibu yang mau menjadi aktor yang ke depan dulu. Siapa? Wesley, ayo. Yang biasanya nih, gimana sih cara Wesley misalnya digabung sama teman itu dulu. Nah, hari Senin yang lalu, ya Senin kemarin, Wesley ya berdiri di dekat lapangan. Tiba-tiba, ya Hasbi lari. Ayo Hasbi, coba Hasbi yang lari langsung menolak Wesley. Apa yang terjadi saat itu? Apa responnya Wesley kira-kira? Lagi, oke. Coba kita simulasi. Gimana tuh respon Wesley-nya? Gini aja. Coba. Apa yang saya ucapkan? Responnya apa sih? Gitu aja. Lalu harusnya seperti apa? Kamu boleh mengekspresikan emosi kamu. Kamu boleh panggil si Hasbinya seperti itu. Boleh mengucapkan kata-kata positif mungkin gitu. Gak mesti kalau kamu mengekspresikan marah ke orang lain kamu langsung jangan seperti itu. Itu artinya kamu belum bisa mengelola emosi. Kita cari jeda dulu, ya. Setelah misalnya diganggu oleh Hasbi, responnya seperti apa? Tarik nafas dulu, setelah itu boleh kamu datangi Hasbinya. Apa yang udah kasih tahu, hati-hati ya Hasbi. Boleh ucapan seperti itu, benar nggak? Nah, seperti itu. Boleh dipraktekkan di rumah kamu. Dan nanti kalau kamu berada di kondisi seperti ini, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Oke, kamera action. Ulang lagi. Ini
enggak, ternyata itu bagus seperti itu. Harus seperti itu ya. Hati-hati dong, seperti itu. Silakan duduk, terima kasih. Jadi kalau kejadian pernah kamu rasakan peristiwa seperti ini, ya apa yang kamu lakukan? Tentunya kamu harus jedain dulu. Jedain seperti apa? Oh ternyata tarik nafas dulu. Kalau masih belum puas, kamu boleh datangi dengan bahasa positif. Ya, lain kali hati-hati dong seperti itu. Lalu apa lagi? Misalnya masih juga belum, kamu boleh berhitung 1, 2, 3 sampai 10. Ya, banyak jeda yang bisa kamu lakukan ketika suasana atau peristiwa itu kamu saat itu marah. Bukan hanya marah anak-anak itu. Ya, ada ekspresinya yang bahagia atau senang. Benar nggak? Ada di antara kamu saking bahagianya, kamu lupa seperti apa? Terlalu terbawa bahagia. Mengekspresikannya saking bahagianya kamu lupa bahwa ternyata teman kamu sebelah itu tidak merasakan kebahagiaan yang kamu rasakan. Ya, ada juga yang merasa baik banget sih, ada orang berpikir seperti itu kan? Benar kan? Oke, baik anak-anak ibu semuanya, ya. Dari sekarang ini kalian seharusnya tahu, ya. Emosi yang kamu rasakan, emosi yang kamu alami, kamu bisa mengekspresikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke? Baik anak-anak ibu, ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak. Kalau misalnya ada teman kita lagi emosi lagi marah-marah nih, kita nanggulangi mereka biar nggak kebablasan. Oh, berarti melihat ya, melihat. Oke, ada. Misalnya boleh kita langsung semua. Oke, siapa yang mau? Ya, yang mau sukarelawan nih. Tadi bisa bilang ada teman lagi emosi nih kedua nih. Ternyata Michelle sekarang posisinya ingin apa? Menanggulangi kecelakaan. Oke, menanggulangi peristiwa itu biar tidak terjadi lebih besar. Oke, apa ya kira-kira? Boleh? Yang mau jadi sukarelawan ibu di depan untuk mensimulasikannya seperti apa? Karena hal ini akan kamu alami ketika kamu melihat langsung dan kamu langsung terjun, kamu akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Siapa ya? Zikram. Silakan Zikram. Pernah nggak peristiwa yang terjadi di kamu ketika Zikram lagi ada bermasalah dengan teman, marah, ya? Nanti ada orang datang untuk menguranginya. Gimana sih? Biasanya itu orang itu kena tonjok duluan, benar nggak? Iya. Nah, pernah kejadian seperti itu kan? Nah, saking apa ya? Saking emosinya tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan. Coba Zikram dengan Nur Hadi. Ayo cepat ke depan, gue mau tahu nih. Nanti langsung Michelle datang. Oke, ini kejadiannya antara Zikram dan Nur Hadi ada salah paham. Dan saking salah pahamnya itu membuat mereka marah. Dan hampir saja ada reaksi mau oke, datang bisa ayo. Yo, bicara dulu kira-kira apa sih? Apa sih jebakannya? Kamu baru apa gitu? Sudah. Tidak boleh berkelahi. Karena apa masalah kalian sebenarnya? Masalahnya sih golong-golong. Kenapa kamu menegur dia? Kalau kamu sengaja tidak melakukan hal itu, Saya tidak sengaja. akan lebih baiknya jika kalian memaafkan saja. Dan apa responnya? Oke, kalau lagi marah apa yang kita lakukan? Cari jawaban. Atau langsung menjauh pergi dari suasana itu ya. Seperti itu banyak yang bisa kamu lakukan agar ya amarah kamu tidak. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, anak-anak ibu semuanya, ya. Dengan informasi ibu sampaikan pada hari ini, harapan ibu nanti ketika kamu berada di suasana atau kondisi apakah itu marah, sedih, bahagia, kamu bisa mengelola emosi kamu masing-masing. Baik anak-anak ibu semuanya, itu yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu semuanya. Ibu ucapkan assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.